Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Kita masuk ke sesi yang kedua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kisah, ya. Ya, ini yang diberi judul dengan kisah cobaan berat dalam beragama, ya. Kisah cobaan berat dalam beragama. Dari sahabat Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau ini seorang sahabat, ya, yang masuk di awal-awal keislaman, ya. Beliau berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau sedang berbaring berbantalkan selimut di bawah naungan Ka'bah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak memohon kepada Allah untuk kami agar Allah memberikan pertolongan untuk kami? Mengapa Anda tidak berdoa untuk kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, di mana seseorang di antara mereka didatangkan lalu digali tanah untuknya dan dia ditanam di lubang tersebut dan dia dikubur di sana hidup-hidup, ya. Kemudian didatangkan gergaji besi, ya, lalu diletakkan di atas kepalanya sehingga terbelah menjadi dua. Jadi di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, dulu para raja atau orang-orang yang didakwahi oleh orang-orang yang beriman, ya, atau mereka mengetahui apabila ada orang beriman, mereka menangkapnya, mereka menghukumnya. Di antara caranya adalah digali lubang, lalu badan mereka ditanam, tinggal sisain kepala, lalu kepalanya digergaji dari ubun-ubun sampai situ, ya, hingga terbelah menjadi dua. Lalu ada di antara mereka yang badannya digaruk dengan sisir dari besi, ya. Kalau sekarang itu apa namanya, kalau buat tanah, Subeko. bukan, yang kayak garpu itu loh, buat jerami gitu ya. Nah, seperti itu ya. Hingga, ya, dagingnya terpisah dari tulangnya, ya. Jadi badannya tuh digaruk pakai benda tersebut hingga dagingnya itu terlepas dari tulangnya. Akan tetapi semua itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, demi Allah, Allah akan menyempurnakan kemenangan agama ini hingga seorang yang safar dari negeri Son'a, itu di Yaman, bapak-bapak, hingga Hadramaut, ya, di mana dia tidak akan takut kecuali kepada Allah dan serigala yang akan memangsa domba-dombanya. Akan tetapi kalian terlalu terburu-buru, ya. Inilah hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Bapak-bapak rahimakumullah, ya, sahabat Khabbab ini bercerita ketika fase dakwah Rasulullah masih di Mekah. Ketika waktu itu kaum muslimin, ya, masih sedikit. Di fase Mekah kita kenal sahabat Rasulullah yang terkenal yang namanya Bilal bin Rabah, ya, disiksa oleh majikannya Umayyah, ya, dicambuk, dijemur hingga ada batu besar, sengaja itu dipanasin di bawah terik matahari. Ketika batu itu udah panas, ditindihkan ke badannya siapa? Bilal bin Rabah. Lalu ada Sumayyah,
Sumayyah seorang wanita yang mati syahid di jalan Allah pertama kali dibunuh sama Abu Jahal, ditusuk perutnya. Ya, sebagian riwayat disebutkan, mohon maaf Bapak-bapak, ditusuk dari duburnya hingga keluar dari mulut, ya. Lalu suaminya Yasir juga begitu, disiksa sampai meninggal. Lalu anaknya Ammar disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu sampai dia berkata-kata kekufuran. Sampai dia diriwayatkan mengatakan, dipaksa untuk mengatakan unta ini Tuhan saya, dan disuruh mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ammar diriwayatkan waktu itu masih kecil, ya, anak kecil, anak remaja, tidak luput dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Berarti ya, ketika Khabbab ngadu kepada Rasulullah, cobaan itu sangat berat, sangat besar, ya, begitu. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, kita ambil pelajarannya. Yang pertama, keutamaan bersabar dan tabah menghadapi cobaan dalam beragama. Sabar dalam cobaan beribadah, ya. Bapak-bapak rahimakumullah, kita harus sabar dalam beribadah. Kalau kita nggak sabar, maka bahaya. Contoh sabar dalam beragama adalah kita sabar ketika misalkan sholat taraweh, ya, 11 rakaat, imamnya bacaannya agak panjang sedikit daripada biasa sholat berjamaah, kita sabar, ya. Kita mengharapkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini seperti kaum yang beribadah kepada Allah sekenanya, yang ketika taraweh tiba, mereka beribadah layaknya sedang kebut-kebutan antara imam dan makmum. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, taunya dolinya doang, ya kan, amin, dan seterusnya. Ya, ini namanya mereka tidak sabar dalam beragama. Yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terwujudnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan agama Islam. Buktinya ketika perang Badar, kaum muslimin jumlahnya cuma 300-an lawannya berapa orang, Mas Tias? Puluhan orang lawannya. Hah? Puluhan ribu. Pak Giarto, berapa pasukan kaum musyrikin? 20.000. Pak Gimin, ketika perang Badar 5.000. Pak Jumadi 30.000. Pak Lilik ratusan. Udah kayak wafer tenggo ya. Mas Cahyo, 30.000. pasukan orang-orang kafir Quraisy 30.000. Pak Ridwan, hah? Berapa? Kurang 1.000. 1.000. Masya Allah, Pak Ridwan jawabannya benar. 300-an orang ke pasukan kaum muslimin, lawannya 1.000. Dan itu Bapak-bapak kaum muslimin enggak niat mau perang. Ya, niatnya apa Ustaz? Nanti kita ceritakan kalau kita sudah sampai pembahasan kisah Nabi Muhammad. Dan 300 itu menang lawan 1.000. Allah menangkan. Ya Pak ya. Iya. Lalu yang ketiga, kesabaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas siksaan yang bertubi-tubi dengan penuh kerelaan dan jiwa yang tenang. Oleh karena itu Bapak-bapak, termasuk di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nggak boleh menghina para sahabat. Kita melecehkan misalkan Umar begini berkata buruk atasnya, Abu Bakar begini, kita berkata buruk kepadanya, Utsman,
Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, seluruh sahabat Nabi kita nggak boleh mencela mereka. Siapa sih yang termasuk atau yang dikategorikan sahabat Nabi? Adalah seorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan bertemu atau melihat Rasulullah secara langsung, walaupun cuma sekali, dan dia wafat dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sahabat. Ya Pak ya. Jadi kita tidak boleh mencela sahabat Rasulullah. Kalau misalkan bapak-bapak kita bersedekah ya dengan sebesar gunung Uhud emas, ya. Pak Giarto udah pernah lihat gunung Uhud secara langsung? Belum. Pak Gimin? Belum. Pak Jumadi juga belum. Pak Lilik udah lihat gunung Uhud, Pak Lilik? Secara langsung belum? Pasti ya, mudah-mudahan nanti ya. Mas Ayo belum ya? Pak Ridwan belum? Semoga Allah karuniakan kita nanti umroh lagi, haji lagi, kita lihat gunung Uhud tuh. Atau nanti lihat di YouTube bisa. Itu gunung Uhud gede. Kata Rasulullah, kalau kita punya emas segede gunung Uhud, terus kita sedekahin di jalan Allah, dibandingkan dengan sedekahnya para sahabat dengan 1 genggam gandum, itu pahala kita sedekah dengan emas segede gunung Uhud itu nggak ada apa-apanya. Makanya kita nggak boleh mencela sahabat Nabi, karena mereka lah yang membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, anjuran untuk meneladani orang-orang yang soleh, yang banyak mendapatkan cobaan, dan mereka tetap bersabar dalam menghadapinya. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, termasuk kita ini bersyukur kepada pahlawan nasional, ya kan? Ya, yang kaum muslimin terutama, ya, yang mereka berjihad melawan penjajah. Dan mereka itu bapak-bapak, ya, ketika saya baca sejarah, banyak di antara mereka itu melawan penjajah karena ingin apa? Menegakkan agama Islam. Ya, tujuan mereka itu ingin merdeka karena berjihad di jalan Allah. Dan kita harus bersyukur atas itu. Makanya kalau misalkan kita melihat pahlawan-pahlawan muslim, kita doakan. Seperti tuanku Imam Bonjol misalkan. Terus siapa lagi? Ya. Siapa pejuang-pejuang? Budi Utomo ya. Ya, atau siapa lagi? Tuan apa? Pangeran Diponegoro ya. Siapa lagi Mas Tias? Jenderal Sudirman. Kita doakan rahimahumullah. Ini contohnya. Ya. Atau misalkan bapak-bapak rahimakumullah, ada orang tua di sekitaran kita yang kita tahu bahwa dia ini hidupnya penuh dengan cobaan. Entah itu cobaan sakit, entah cobaan harta, entah cobaan yang lainnya. Tapi dia istiqomah beribadah di atas agama Islam. Walaupun dia hidup penuh dengan kemiskinan, dia tetap ke masjid. Walaupun dia pakaiannya ya aut-autan, tetap berangkat ke masjid. Ya, itu yang harus kita ya teladani. Makanya bapak-bapak rahimakumullah, ya, di antara saya senangnya tuh mainnya atau ngobrolnya sama orang-orang tua di masjid, itu adalah kita bisa belajar bagaimana kita itu menghargai waktu. Saya pernah nanya, ada salah satu seorang purnawirawan hafizahullah taala, beliau pangkat terakhirnya kolonel. Ya. Usianya sekarang udah 80-an, tapi tetap sholatnya berdiri. Sholat berdiri ya. Baca Qur'annya kuat, punya hafalan Qur'an juga. Saya tanya sama beliau, "Bapak, gimana nasehatin saya?" Ya, nasehatin. Saya minta nasihat dari beliau, beliau menasihati saya, jangan sia-siakan waktu. Saya ini banyak nyeselnya. Itu usianya udah 80 tahun. Dan itu bukan omong kosong, bukan isapan jempol. Bapak-bapak, itu sejarah itu. Maka kita harus apa? Meneladani orang-orang yang seperti itu, ya.
Udah sepuh, udah tua, tetap semangat ibadah. Tahun 90-an beliau udah pensiun, ya. Perang-perang Bisa jadi ya, mungkin ya. Itu. Dan saya sering menyaksikan beliau kalau misalkan saya lagi menunggu waktu sholat, misalkan lagi di Al-Hasanah ya, lagi ada jadwal di Al-Hasanah, saya nunggu sholat antara adzan maghrib dan isya, itu beliau di pojokan duduk, baca Quran nggak pakai mushaf, pakai hafalannya. Allahu Akbar. Dan saya pernah nebak ini juz 27 yang baca nih. Masya Allah. Itulah bapak-bapak rahimakumullah. Saya kalau ketemu beliau itu saya doain terus Pak, mudah-mudahan panjang usia, di atas kesehatan, ketakwaan. Ya. Tapi beliau ngomongnya apa? Jangan gitu, Ustaz, saya ini banyak dosanya. Allah, ya. Tawadu. Lalu yang kelima, Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan ketenangan hingga datangnya hari kiamat. Bapak-bapak, kalau misalkan bapak-bapak pernah dengar kisah Khalid bin Walid, panglima perang yang terkenal di zaman Islam, Saifullah, pedangnya Allah, yang kalau udah terhunus udah nggak bisa dimasukin lagi tuh. Ya, pernah beliau tuh perang sampai habis beberapa pedang itu patah di tangan beliau. Radhiyallahu anhu. Kalau misalkan kita dengar sejarah bagaimana kaum muslimin menundukkan daerah-daerah kufar, itu tujuannya cuma satu, Bapak-bapak. Mereka itu disuruh beriman kepada Allah. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah perang, tapi bayar jizyah. Jizyah itu seperti bayar upeti, uang keamanan. Tetapi nilainya kecil. Dan kalau ada di antara mereka orang-orang kafir, nggak mampu, orang miskin nggak dipungut. Ya. Lalu mereka yang orang-orang kayanya itu juga nggak banyak. Bahkan bapak-bapak, waktu penaklukan Mesir, ya, menaklukkan negeri Mesir, yang sebelumnya negeri Mesir ini dikuasai sama orang-orang Romawi, orang-orang Mesir lebih seneng di bawah pemerintahan kaum muslimin. Kenapa coba? Apa? Karena mereka dibebaskan untuk beribadah, mereka dijaga keamanannya oleh kaum muslimin, suruh bayar upetinya nggak sebesar ketika mereka bayar upeti kepada penjajah sebelumnya. Bahkan orang-orang miskin di antara mereka dipelihara oleh kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin. Inilah bapak-bapak yang kita nggak tahu. Jadi Islam itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Tawarkan Islam. Bahkan diriwayatkan ya, ada salah seorang sahabat ketika mau nyerang sebuah kabilah atau suku, bapak-bapak, dia adzan dulu. Kalau ada yang jawab berarti ada orang muslim di sana. Nggak jadi diserang. Begitu, ya. Dan bapak-bapak rahimakumullah, ada sebuah doa agar kita terhindar dari musibah agama. Ya. Doanya adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. 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 Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah atas agama-agama kami. Wala taj'al taj'alid dunya. Kita ulangi lagi.
wala taj'alid dunya Wala taj'alid dunya akbara akbara hammina hammina wala taj'alid dunya wala taj'alid dunya akbara akbara hammina, hammina. yang artinya dan jangan engkau jadikan kami tujuannya itu cuma dunia, ya, tujuan hidupnya cuma dunia. Jadi doanya tadi apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina. Ini doa ini kalau bisa dihafalkan Bapak-bapak rahimakumullah. Udah hafal mudah-mudahan ya. Jadi artinya tadi apa? Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kepada agama kami. Kalau Allah sudah menjadikan musibah kepada agama kami, bahaya Bapak-bapak. Bisa orang itu yang tadinya muslim murtad keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Lalu Bapak-bapak kita masuk kisah yang kedua, yaitu kisah keislaman ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dari Asma binti Abi Bakar, berarti Asma ini anaknya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit Zituwa dalam peristiwa Fathu Mekah. Jadi Rasulullah ketika itu sedang kuat-kuatnya kaum muslimin dan Rasulullah menyerang kota Mekah, tujuannya untuk membebaskan kota Mekah dari kekufuran, ya. Begitu. Jadi ketika masuk ke kota Mekah itu bukannya mau ngebunuhin orang-orang kafir, tidak. Ya, menunjukkan kekuatan. Bahkan Rasulullah itu mengatakan, ya, ketika masuk ke kota Mekah jangan melakukan perlawanan kalau kecuali diserang, begitu. Lalu Abu Quhafa ini Bapak-bapak ayahnya Abu Bakar berkata kepada anak putrinya yang paling bungsu. Dia berkata, wahai anakku, tolonglah aku untuk melihat kondisi tentang bukit Abu Qubais. Jadi ada sebuah bukit namanya Abu Qubais di daerah Mekah. Ya, si Abu Quhafa ini radhiyallahu anhu suruh lihat, ya, diliatin sama, maksudnya dia suruh putrinya untuk ngeliatin kondisi ketika terjadi Fathu Mekah itu. Maka putrinya berkata, ya, kondisi ayahku di kala itu sudah buta. Abu Quhafa ayahnya Abu Bakar sudah tua dan sudah buta. Lalu aku pun naik ke atas bukit untuk menjelaskan atau menceritakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Quhafa bertanya, wahai putriku, apa yang kamu lihat? Maka putrinya menjawab, aku melihat warna hitam bergerombol. Jadi ada pasukan warnanya hitam. Maka Abu Quhafa menjelaskan atau berkata, itu adalah pasukan berkuda. Lalu putrinya mengatakan lagi, aku juga melihat seorang lelaki berjalan maju mundur di tengah gerombolan hitam itu. Maka Abu Quhafa mengatakan, itulah pemimpin pasukan berkudanya. Ia memberikan aba-aba pada pasukannya dan menyuruh untuk maju. Lalu putrinya, dia berkata lagi, sekarang demi Allah warna hitam itu telah menyebar. Jadi itu bergerombol, tiba-tiba menyebar. Lalu Abu Quhafa mengatakan, kalau demikian demi Allah, jika pasukan berkuda itu telah maju, segeralah kamu bawa aku pulang ke rumah. Ya. Lalu anak gadis itu pun turun dari bukit kemudian menggandeng ayahnya. Ia berpapasan dengan pasukan berkuda sebelum tiba di rumahnya. Dan anak gadis itu mengenakan kalung perak di lehernya. Ketika dia berpapasan dengan seseorang lelaki, ia merampas kalung tersebut dari lehernya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah dan berada di dalam masjid, maka Abu Bakar dan ayahnya pun datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika Fatu Mekah itu sudah terjadi, ya kondisi Mekah sudah dikuasai kaum muslimin, ya, maka Abu Bakar datang ke rumah ayahnya dan mengajak ayahnya untuk ketemu siapa? Ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, wahai Abu Bakar, kenapa ayahmu tidak disuruh tinggal saja di rumah agar aku yang mendatanginya? Maka Abu Bakar pun menjawab, wahai Rasulullah, ayahkulah yang harus berjalan kaki untuk menemui Anda daripada Anda yang berjalan menemuinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendudukkan Abu Quhafah, ya, di hadapan beliau, ya, di depan beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dadanya Abu Quhafah sambil berkata, masuk Islamlah engkau wahai Abu Quhafah. Maka ayahnya Abu Bakar pun masuk Islam. Abu Bakar bersama ayahnya masuk ruangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sepertinya rambut ayah Abu Bakar itu udah putih semuanya karena sudah sepuh. Kemudian Rasulullah ketika melihat rambutnya yang putih itu, beliau bersabda, rubahlah atau warnailah ubannya dengan ini, ya, mungkin henna, ya, jadi pewarna rambut, ya. Maka Abu Bakar pun bangkit dari duduknya dan menggandeng tangan adik perempuannya dan berkata, aku bersumpah demi Allah dengan kejayaan dan juga kejayaan Islam, tolong kembalikan kalung adik perempuanku, ya. Tadi kan kalung adik perempuannya dirampas, ya. Namun tidak ada seorang pun yang memenuhi permintaannya. Melihat hal yang demikian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai saudara perempuanku, mohonlah pahala atas kesabaranmu terkait kehilangan kalung itu. Demi Allah, sesungguhnya amanah orang pada zaman ini sangatlah sedikit. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, ketika proses terjadinya Fathu Mekah, itu ada orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah, ya. Ada di antara mereka, ya. Karena waktu itu bapak-bapak rahimakumullah, ketika proses terjadinya Fathu Mekah, banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Dan mereka itu kalau perang seneng. Kenapa coba? Hah? Bebas. Apa Pak Giarto? Kenapa mereka itu seneng perang? Biar mati syahid. Pak Gimin? Biar mati syahid juga. Pak Jumadi? Sama. Pak Lilik? Tadi kalau Fathu itu apa tuh? Fathu Mekah. Yaitu untuk menguasai kota Mekah agar tidak dikuasai oleh orang kafir. Itu. Apa tujuan mereka itu? Orang-orang yang baru masuk Islam nih, baru masuk Islam terus ikut perang. Tujuannya apa di antara mereka itu? Yang paling besar, dan kenapa mereka senang perang? Pahalanya gede. Enggak, Pahalanya gede. Pahalanya gede. Mas Tias? Ingin mencari harta. Mas Cahyo? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Nggak tahu. Jawabannya karena harta. Ya. Harta rampasan perang. Udah jadi hukum itu. Ghanimah. Jadi mereka itu baru masuk Islam, belum belajar terlalu dalam, udah ikut kebiasaan mereka dulu. Perang udah lihat kalung ambil gitu kan. Waktu itu katanya kalungnya ntar dikumpulin dibakar kan? Itu beda. Itu kisahnya Nabi Yusha. Nah, di zaman Nabi Yusha, sebelum zamannya Rasulullah, harta rampasan perang itu haram. Nah, kalau sekarang nih, ya halal. Begitu bapak-bapak rahimakumullah. Enggak dikumpulin dulu? Enggak. Itu sebelum Nah, kalau rampasan perang itu memang dikumpulin dulu ke Rasulullah, terus Rasulullah dapat bagiannya sebagaimana perintah Allah, ya. Lalu Rasulullah membagi kepada setiap prajurit. Nah, itu diantara tujuan mereka itu bapak-bapak. Tapi kalau sahabat yang senior enggak, benar jawaban bapak-bapak, ingin mati syahid, ya, begitu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri dan mengatur strategi sebelum terjun
atau memasuki suatu urusan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdiri di atas bukit Zitua untuk mengatur pasukan dalam penaklukan Mekah. Bapak-bapak rahimakumullah, kalau bapak-bapak ingin berbisnis, ingin melakukan sesuatu entah itu apapun ya selama itu halal ya, maka persiapkanlah dengan matang. Carilah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Contoh misalkan mau buat lembaga atau jangan jauh-jauh, ingin memakmurkan masjid. Ya, bagaimana ketika itu kita memakmurkan masjid? Caranya gimana? Ya kita pilih orang-orang yang memang biasa sholat ke masjid, itu yang pertama. Kalau ada orang bagian dari DKM tapi nggak pernah nongol ke masjid, ya gimana? Namanya Dewan Kemakmuran Masjid, tapi nggak pernah nongol di masjid, kecuali ada event-event tertentu saja. Ya terus apalagi dia paham bagaimana cara berorganisasi, bisa menentukan ya memutuskan perkara. Misalkan contoh masjid ya mau ada kegiatan, misalkan pembangunan. Nah strateginya dibangun tuh gimana agar masjid ini bisa terbangun, dananya dari mana dan seterusnya. Terus bagaimana diatur tuh, diorganisasikan di dalam masjid agar masjid itu hidup. Ya bukan hanya sholat 5 waktu saja, sholat Jumat saja, sholat taraweh saja, tapi ada kajian-kajian Islam di dalamnya dan seterusnya. Nah ini kan butuh orang-orang yang memang punya kapasitas. Ya, begitu juga dalam berdakwah bapak-bapak harus ada strateginya. Nggak boleh kita asal-asalan dakwah segala macam ya. Lalu yang kedua, mengambil pengalaman dan meminta bantuan kepada orang-orang yang lebih tua dalam pengajaran terhadap generasi muda. Benar, karena orang yang lebih tua itu mereka sudah makan asam garam kehidupan. Kalau misalkan ada orang tua marahin anaknya, main api, itu paham kan maksudnya apa? Ya, karena bisa jadi bapaknya dulu pernah kebakar main api, dia nggak mau anaknya jangan main api nak. Itu contohnya anak-anak nggak punya pengalaman. Ya, begitu contoh kecil saja. Ya, makanya kalau misalkan kita ada permasalahan dan kita punya orang-orang tua yang punya pengalaman, wawasannya luas, itu paling bagus diajak musyawarah. Ya, yang repotnya ya ada orang tua tapi kelakuannya masih kayak anak-anak bocah, itu nggak bisa. Jangan diajak musyawarah. Ya, repot. Yang ketiga, anjuran orang yang lemah untuk meminta bantuan kepada orang yang sehat dan kuat. Boleh, ya. Kayak Pak Toto tuh bagus tuh ya, setiap Pak Haji Slamet mau ke masjid dituntun ya. Begitu. Ya, itu bagus ya. Kalau misalkan kita ketemu bapak-bapak atau bagaimana yang butuh bantuan, kita bantu. Omar dituntun. Iya, subhanallah. Lalu ya berikutnya bapak-bapak rahimakumullah. Yang keempat, mendengar dan taat dan juga mau diatur oleh pemimpin merupakan salah satu kunci sukses memperoleh kemenangan dalam peperangan. Kita jadi prajurit, udah taat saja sama pemimpin. Ya, ikuti saja. Yang kelima, selalu saja dalam suatu generasi ada perbedaan pendapat, sementara sebagian lain ada yang terperosok ke dalam dosa. Jadi bapak-bapak, perbedaan pendapat itu biasa. Selama kalau misalkan masih bisa dikompromikan, masih bisa dibicarakan, ya masih bisa duduk bareng, itu bagus dan baik, ya. Begitu. Dan generasi muda ini harus kita perhatikan, kayak Mas Tias nih sekarang ikut taklim, tekanan begini, bagus, ya. Begitu. Karena jarang sekali anak-anak muda yang mau duduk bareng-bareng sama yang usianya lebih tua seperti ini.
Mudah-mudahan ikhlas ya. Kalau ikhlas insya Allah istiqomah. Lalu yang keenam, rasa hormat Rasulullah kepada orang yang lebih tua sekalipun ia masih kafir. Bayangkan akhlak Rasulullah. Abu Quhafa ketika datang udah Islam belum? Belum. Masih kafir, tapi Rasulullah menghargainya, memuliakannya. Yang ketujuh, termasuk kebaikan adalah senantiasa berbuat baik dan berdakwah kepada kedua orang tua, ya. Kalau ada orang tua kita yang ya masih setengah-setengah dalam beragama, kita dakwahi. Wah, enggak Pak. Tergantung yang dikeluarin merah apa biru. Nah, dakwah itu kan butuh strategi. Butuh strategi. Jangan dinasehatin mulu. Iya, tapi kita nggak pernah kasih duit anaknya. Begitu. Nah iya. Awalnya Pak Jumadi, iya. Nanti ada kisah perang, namanya perang Hunain, nanti kita ceritakan. Setelah kisah ini selesai semua, ada kisah perang Hunain namanya. Itu bagaimana Rasulullah itu mengambil hati orang-orang kafir Quraisy. Ya, dikasih hadiah yang banyak. Subhanallah ya. Jadi bapak-bapak, kalau ada orang tua kita rajin ibadah, kita sebagai anak bersyukur, doain terus orang tuanya bar sehat. Ya, begitu. Lalu ya, yang kedelapan, termasuk di antara tanda keimanan seseorang adalah menghormati Rasulullah. Di antara yang paling kecil sekarang bapak-bapak, kalau disebut nama Rasulullah kita sholawat. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jangan meneng baik. Orang yang paling pelit kata Rasulullah adalah ketika orang disebut namaku dia tidak mau sholawat. Ya, gitu bapak-bapak. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, di antara adab kita kepada Rasulullah, kalau kita lagi ta'lim begini, ustadznya lagi bacain hadis, kita nggak boleh ngobrol, nggak boleh. Ada ustadznya di masjid nih lagi bacain hadis, ya, hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam tuh dengerin. Ya, kalau misalkan kita ngobrol nggak jelas, itu namanya kita tidak menghormati Rasulullah. Yang kesembilan, menyemir uban merupakan suatu kebaikan dan sunnah. Ya, misalkan bapak-bapak ya kayak Pak Jumadi nanti kepalanya sudah putih semua sampai alis-alisnya, subhanallah. Ya, bagusnya semir, tapi nggak boleh pakai warna hitam. Hukumnya haram. Selain hitam boleh kan? Coklat boleh. Abu-abu gitu. Ya jangan. Tapi kan kalau kita semir lain daripada hitam gitu, Enggak, beda Pak. Kalau Pak Jumadi rajin ke masjid, insya Allah orang pandangannya beda. Ya. Ini tuh sunnah. Jadi kalau Pak Jumadi ngomong ini tuh sunnah, orang percaya. Tapi kalau misalkan ada aki-aki jarang ke masjid, ngomongnya kasar, kelakuannya kayak anak muda, tiba-tiba dia nyemir rambut, pasti akan diomongin seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak rajin ke masjid, ya kan, misalkan ada jenggotnya lebat gitu, udah putih, disemir juga, rajin ke masjid, tapi nggak bakalan ada yang ngomong Bapak gaul amat mbah gitu, nggak mungkin, ya. Lalu bapak-bapak ada faedah lagi, uban itu nggak boleh dicabut, ya. Gatal Ustaz, ya biarin aja, ya. Begitu. Ini inget nih bapak-bapak, uban tuh nggak boleh dicabut, biarinin aja udah, ya. Kalau misalkan udah banyak ya semir, ya udah selesai perkara. Terus semirnya nggak boleh warna hitam, merah, kuning, hijau juga jangan bapak-bapak. Itu. Warna-warna yang kontras. Kalau warna yang kontras itu kalau zaman sekarang masalahnya udah kayak
pang. Ya jangan kuning lah. Nah, ya kan Pak ya. Gitu. Iya warna henna, tahu warna henna Bapak-bapak? Iya warna agak merah-merah coklat gitu kan. Biru. Ya. Intinya Bapak-bapak kita hindari warna hitam. Apalagi hijau. Ya Allah, tuh alang-alang mau jalan kemana? Subhanallah. Allahu Akbar ya. Nah, itu justru malah mengundang cemoohan orang, ya. Gitu Bapak. Ya nggak boleh Pak. Kita nggak boleh mengundang orang untuk menggolimi diri kita, nggak boleh. Ya. Lalu yang ke-10, orang mukmin setiap saat bisa saja berhadapan dengan cobaan. Ya benar, kita semua ini dicoba. Ya Pak ya. Ada yang cobaannya dengan kesehatan, ada yang cobaannya dengan anak-anaknya, ada yang cobaannya dengan hartanya, ada yang cobaan dengan pasangannya, semuanya cobaan. Tapi siapakah di antara mereka yang terbaik, kata Rasulullah, yang mereka ketika dicoba mereka bersabar. Kata Rasulullah, sungguh indah keadaan seorang mukmin itu. Ketika dia diberikan karunia Allah, dia bersyukur. Dan ketika dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Subhanallah. Ya Pak ya. Jadi sabar dan syukur itu harus senantiasa ada. Ya, kalau nggak banyak sabar dan bersyukur, nanti kayak burung tekukur. Aduh, ya Allah ya. Jangan. Yang ke-12, ini yang terakhir Bapak-bapak. Amanah merupakan salah satu akhlak terpuji yang dapat menolak kenistaan. Bapak-bapak, di antara keamanah itu adalah masalah pekerjaan. Datang nggak boleh terlambat, pulang nggak boleh dulu. Nitip absen, ini nggak boleh. Bapak-bapak rahimakumullah, hati-hati ya. Apalagi ini masalah yang kerja di kantoran. Ya, kalau kita sering terlambat, sering nitip absen, itu kata para ulama, mohon maaf nih saya bahas, gajinya sebagian haram. Nggak boleh dia terima. Ya. Ya, alhamdulillah Pak dipotong. Alhamdulillah ada sistem begitu. Kalau ada ya alhamdulillah. Berarti Bapak udah tenang ya. Nah, ada sekarang sistemnya kesadaran sendiri kan. Nah, itu yang repot. Usahakan jangan terlambat. Amanah setiap kantor apa, tugas apa kerjakan karena Allah. Nanti bernilai pahala. Ngejalaninnya juga enjoy. Misalkan dapat proyek baru, ya kan, jalanin karena Allah. Enjoy nanti dapat jalaninnya. Dapat job baru, lillahi ta'ala. Kita udah jelas nih, kerjaan saya halal, nggak ganggu saya sholat. Udah jalanin dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita begitu namanya kita menunaikan amanah. Begitulah Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.